Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa rasulah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini masih diberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga Allah mampukan kaki kita dan hati kita untuk melangkah menuju ruangan yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu karunia yang sangat besar dari Allah, karena tidak semua hambanya diberikan hati yang ingin terpaut dengan majelis ta'lim. Kebanyakan orang-orang ngisi hari liburnya ngapain, Bu? Jalan-jalan. Hah? Tapi lain tujuannya ya kan, Bu ya? Niatnya lain. Nah, jadi benar, menuntut ilmu. Jadi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu itu Allah akan permudah jalannya menuju surga. Nah, dan dia termasuk dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabul ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia dalam jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Jadi misalnya nih, qadarullah, misalnya ibu-ibu sekalian ketika datang ke majelis ta'lim, kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil di situ, itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam fisabilillah. Nah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, ya, penutup para nabi, yang mana kalau ada yang ngaku-ngaku nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dipastikan itu adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Karena sering sekali, Bu ya, ini baru-baru viral juga ada yang mengaku nabi. Iya, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Dulu yang ngaku nabi ada juga dari Sumatera Utara. Kan ngaku nabi. Apalagi di Jawa, Bu. Banyak sekali orang-orang yang mengaku nabi. Bayangin aja, Bu. Nabi kita, kalau misalnya dia memang betul-betulan nabi, nabinya bahasa Jawa. Kan lucu. Jadi kalau ada yang mengaku nabi selain daripada setelah Rasulullah SAW, maka sudah dianggap dan sudah dipastikan dia adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita lanjutkan pembahasan kita yang udah 2 minggu belum kelar-kelar ini ya, Bu ya. Iya, yang akan merusak hati. Yang pertama apa, Bu? Udah masih ingat apa udah lupa? Terlalu banyak bergaul, bukan terlalu banyak teman. Terlalu banyak bergaul, dan kemudian bergaulnya adalah hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak banyak bergaul? Boleh, asalkan dalam bergaulnya itu adalah membicarakan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa, Bu? Berlebih-lebihan dalam makanan mubadzir. Nah, ini adalah teman daripada syaitan, dan ini sudah kita bahas juga di minggu kemarin. Jadi harapannya setelah kita tahu sebab-sebab daripada penyakit hati ini, kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Yang tadi banyak bergaul ke tetangganya, ngomongin tetangganya kan, ghibah, sekarang sudah
sudah berubah tuh. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bermanfaat. Dan kemudian yang tadi ketika makan sering tuh. Karena ada tren dari negara mana ya Bu ya? Saya lupa. Kalau nggak salah negara Australia. Kalau makan itu nggak disisain katanya nggak sopan. Jadi makan itu ada suatu restoran kayak gitu, makan itu wajib disisain tuh. Nggak boleh dihabisin. Dihabisin sepenuhnya nggak boleh. Harus disisain. Nah itu kan ajaran-ajaran syaitan. Itu bukan akhlak daripada umat muslim. Kalau kita mah makan secukupnya dan jangan sampai mubazir. Terakhir sampai mana Bu? Sampai itu? Baru 2. Nah ini yang ketiga nih. Terlalu banyak tidur. Nah. Ya Bu. Terlalu banyak tidur. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sebab-sebab penyakit hati itu terlalu banyak tidur. Karena ini selaras Bu. Kalau sudah banyak makan pasti banyak tidur. Kalau udah kenyang apa lagi Bu? Tidur, ngantuk. Kalau sekarang karena tadi terlalu banyak main HP. Iya. Jadi tidur itu juga kalau sudah terlalu banyak tidur itu adalah salah satu penyebab hati kita menjadi sakit. Ya. Hatinya menjadi sakit, tidur yang berlebihan. Apalagi ada 2 waktu yang tidur yang sangat dibenci Rasulullah SAW, yaitu tidur sore dan tidur pagi. Nah, ini yang sangat dibenci Rasulullah SAW ini. Nah, karena kalau sudah banyak makan, banyak tidur, kalau sudah tidur apa yang terjadi? Ibadah malas. Malas ibadah. Jadi kalau tidur itu secukupnya, istirahat secukupnya, kemudian lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian yang keempat, bergantung kepada selain Allah. Bergantung kepada selain Allah. Nah, ini nih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba saya tanya nih Bu. Ketika ibu atau keluarga di rumah ada yang sakit, apa yang pertama kali dilakukan? Kalau misalnya ibu sakit atau keluarga di rumah ada yang sakit gitu kan, tindakan yang pertama kali dilakukan apa? Ke dokter pasti. Ke dokter, minum obat gitu kan. Nah ini coba Bu, yang ngasih penyakit siapa? Yang ngasih kesembuhan siapa? Allah. Tapi kepada siapa kita bergantung? Dokter. Kita minum obat, kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Yang sebenarnya yang harus kita lakukan pertama kali ketika sakit, bermunajat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kita gantungkan dulu segala urusan kita kepada Allah. Yang kemudian apa? Kita melakukan ikhtiar. Nah, kebanyakan orang-orang zaman sekarang nggak melakukan doa ketika sakit langsung. Mana dokternya? Ya, itu adalah bukti kita bahwasanya belum menggantungkan sepenuh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu adalah salah satu penyebab hati kita menjadi sakit. Setelah sakit, kemudian hatinya mati. Kalau sudah hatinya mati, sakit, dia akan menolak kebenaran. Dia akan sombong terhadap kebenaran. Ditolak tuh. Kalau ada kebenaran, dia nggak mau menerima kebenaran tersebut. Karena hatinya telah ditutup. Nah, itu Bu, bergantung kepada selain Allah. Makanya ini kalau sudah bergantung kepada selain Allah, jatuhnya kepada syirik. Walaupun nanti syirik itu terbagi menjadi 2, ada syirik akbar, syirik besar, dan ada syirkul asgor, adalah syirik yang masih tahapannya kecil. Nah, termasuk tadi itu ya Bu ya, itu masih syirik kecil memang. Tapi kalau selalu kita buat seperti itu, nah itu berpengaruh kepada hati kita. Apalagi syirik besar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tergantung kepada Allahnya itu, dia melakukan syirik besar. Ya. Sakit, ikhtiarnya kemana? Ke dukun. Ayo Bu. Kalau sekarang katanya orang pinter. Sekarang diubah namanya Bu ya. Orang pinter. Berarti yang datang
bodoh. Iya kan? Yang didatangi orang pintar, berarti yang datang orang bodoh. Nah, itu termasuk adalah syirik besar. Dan kemudian syirik besar adalah syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidina fiha abada. Dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada ampunan bagi orang yang syirik. Makanya ketika berbuat syirik, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat, maka bertobatlah, bersegera bertobat. Karena kalau dia misalnya dalam kesyirikan meninggal, itu tidak ada ampunan. Kalau dosa yang lain masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang berzina, ya, orang yang mencuri, orang yang meminum khamar, itu kalau dia meninggal, walaupun dia berbuat seperti itu ada harapan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bakalan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dicuci dulu sebentar di neraka. Ya, dicuci dulu. Ini dulu pernah berzina nih, dicuci dulu, dicelupin di neraka tuh. Tapi kalau orang-orang yang sudah melakukan syirik besar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ampunan bagi dia. Dimasukkan ke dalam neraka, kemudian kekal di dalamnya. Bahkan kalau kita berbicara tentang neraka, neraka yang paling ringan milik siapa? Pamannya Rasulullah SAW, yang apabila terompahnya dipakaikan kepada kakinya, apa yang terjadi? Mendidih otaknya. Dan bahkan banyak riwayat-riwayat yang mengatakan itu nanti manusia-manusia yang telah diletakkan ke dalam neraka itu kulitnya dipertebal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditebalkan kulitnya agar apa? Agar dia bisa merasakan sakitnya siksaan itu. Ditebalkan kulitnya. Bukan kayak kulit kita sekarang. Buat tebal, biar semakin terasa. Karena kan yang merasakan kan kulit. Biar semakin terasa. Itu makanya beragam-ragam nanti siksaan Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bergantung kepada selain Allah. Jadi makanya kita gantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dunia kita, akhirat kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir ini. Banyak berangan-angan. Siapa nih, Bu? Yang kerjaannya berangan-angan, berhayal. Iya, banyak berangan-angan. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini adalah salah satu hal yang dapat mematikan hati. Banyak berangan-angan, berandai-andai. Andai seperti ini, andai seperti yang, apalagi dia berandai-andai tentang takdir, Bu. Wah, itu bahaya sekali kan? Nah, ini yang 5 ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari 5 perkara ini. Semoga Allah senantiasa menuntun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak bergaul, berlebih-lebihan dalam makanan, terlalu banyak tidur, bergantung kepada selain Allah, dan banyak berangan-angan. Nah, ini semoga bisa dihindari. Nah, kemudian nanti kalau kita udah menghindari ini, insya Allah hati kita menjadi qalbun salim. Nah, hati yang selamat, hati yang lembut. Kalau udah hati yang selamat, hati yang lembut itu ketika ada kebaikan, itu akan langsung meresap dalam hatinya. Tapi kalau qalbun marid atau qalbun mayyit, ya, makanya pembagian hati itu ada 3, Bu. Qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit. Qalbun salim adalah hati yang selamat, qalbun marid adalah hati yang sakit. Qalbun mayyit adalah hati yang mati. Nah, biasanya kalau masih muslim itu biasanya sakit hatinya, belum mati. Tapi kalau sudah kufur, baru hatinya mati. Tapi yang paling bahaya ini hati-hati yang sakit ini nih. Hati-hati yang sakit, jatuh-jatuhnya apa yang terjadi, Bu? Munafik. Ya, jatuh-jatuhnya munafik. Dan lebih berbahaya lagi orang munafik daripada orang kafir. Lebih bahaya. Makanya dalam Al-Qur'an suratul Baqarah ini menceritakan orang-orang kafir hanya beberapa ayat, tapi menceritakan orang-orang munafik sangat banyak ayatnya. Karena apa? Lebih berbahaya orang munafik daripada orang kafir. Makanya di zaman Rasulullah SAW juga orang munafik itu sangat berbahaya. Karena apa? Luarnya dilihat baik, rupanya dalamnya busuk. Nah, ini, Bu. Insya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang seperti itu. Nih 5
tadi penyebab hati mati. Oke, mungkin sekian ya Bu ya, karena Ustazah ini juga kayaknya sudah datang. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajiku, umrohku, dakwahku. لبيك اللهم لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.